Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Suryaningsih dengan NIM 23510000002 dari Prodi PPKN akan memaparkan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan. Yang pertama ada asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah Majapahit merupakan kerajaan di Nusantara yang banyak menginspirasi bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu contoh nyata bagaimana semangat persatuan Majapahit menginspirasi negara kita. Majapahit pernah berada dalam masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Saat itu Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Dengan luasnya kekuasaan yang tersebar di berbagai pulau di Nusantara yang terdiri atas beragam agama, kepercayaan, ras, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain, maka pertentangan itu tidak dapat dihindari. Empu Tantular adalah seorang pujangga sastra Majapahit yang masih kerabat Raja Hayam Wuruk. Beliau merupakan penganut agama Buddha. Hal ini bisa diketahui dari kakawin atau syairnya yang terkenal, yaitu Kakawin Arjuna Wiwaha dan Kakawin Sutasoma. Meski demikian, kita dapat melihat sikap inklusif atau terbuka dari Empu Tantular dalam menerima perbedaan berdasarkan isi dari kitab Sutasoma. Pada salah satu bait di kitabnya tersebut terdapat kalimat yang kemudian kita jadikan sebagai semboyan Republik Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan respon dari Empu Tantular terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Empu Tantular ingin memberikan nasihat persatuan bahwa masyarakat Majapahit memang berbeda-beda, tapi sebenarnya mereka merupakan satu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika kemudian menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kata Bhinneka, Tunggal, dan Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Ketika kata tersebut membentuk satu kalimat yang diterjemahkan menjadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat tersebut tertulis di dalam kitab yang memiliki judul resmi Purusada. Kitab yang berbentuk lembaran-lembaran ini memiliki peran memberikan spirit dalam upaya penyatuan bangsa Indonesia karena mengandung kalimat nasihat yang akhirnya oleh para pendiri negara Republik Indonesia digunakan sebagai semboyan dalam Garuda Pancasila sebagai lambang Indonesia. Yang selanjutnya ada makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dilihat secara intelektual atau harfiah, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari tiga kata, yaitu Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Arti Bhinneka adalah berbeda atau beragam. Tunggal berarti satu, sedangkan Ika berarti itu. Jika digabung artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika ini secara kontekstual ialah perbedaan dalam keberagaman merupakan kesatuan dari bangsa Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung dua unsur, yaitu keberagaman dan kesatuan. Keberagaman merupakan gambaran dari kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri atas perbedaan dan keberagaman ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan lainnya. Saat ini, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus diperkuat kembali dengan menggeloranya kembali semangat tersebut. Generasi muda diharapkan tidak lupa dengan kekuatan semboyan yang telah menyatukan bangsa Indonesia dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Pada ruang-ruang publik, kita sulit bahkan tidak dapat menemukan homogenitas absolut atau persamaan mutlak. Heterogenitas atau kebinekaan sudah menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, kita harus sadar untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan dengan mengembangkan sikap toleransi. Yang selanjutnya ada
Keberagaman bangsa Indonesia ini merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga melalui semangat Kebhinneka Tunggal Ikaan, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahasa bukanlah menjadi penghalang untuk hidup rukun, melainkan menjadi kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya adalah gotong royong sebagai perwujudan ekonomi Pancasila. Nilai gotong royong dan keadilan sosial menjadi pilar utama Pancasila sebagai dasar ideologi negara menegaskan bahwa perekonomian harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bukan hanya segelintir pihak. Sistem ekonomi ini berupaya mencapai keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas dengan keadilan serta pemerataan. Pada intinya, sistem ekonomi Pancasila adalah wujud nyata ideologi bangsa Indonesia yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Sistem ini mengutamakan ekonomi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat, dengan pemerintahan memegang peran penting dalam mengatur perekonomian demi memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya ada cita-cita nasional yang merupakan wujud masyarakat adil dan makmur. Artinya adalah keadilan dikedepankan untuk mencapai kemakmuran. Dengan adil dan makmur, masyarakat menjadi sejahtera. Keadilan sosial menjadi perwujudan paling konkret dari sila-sila Pancasila. Maka, dalam pembangunan nasional, terutama pada bidang ekonomi, keadilan sosial harus dikedepankan. Ketidakadilan menjadi pemicu munculnya kecemburuan dan kesenjangan sosial. Yang selanjutnya adalah prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keberagaman. Selanjutnya ada gotong royong merupakan konsep yang sangat khas di Indonesia. Berakal dari gagasan karyo yang berarti kerja atau gawe yang berarti melakukan secara bersama-sama. Ini bukan sekedar kerjasama, melainkan sebuah nilai yang mencakup musyawarah untuk mufakat dan saling menghargai. Menurut Kunto Jarningrat, ada dua jenis gotong royong yaitu tolong menolong dan kerja bakti. Gotong royong dan tolong menolong biasa ditemukan dalam kegiatan seperti pertanian, urusan rumah tangga, perayaan, hingga saat bencana atau kematian. Sementara itu, gotong royong kerja bakti umumnya dilakukan untuk mengerjakan tugas-tugas umum. Secara terminologis, gotong royong itu berasal dari Jawa yang berarti gotong, memikul, dan royong berarti bersama-sama. Terinspirasi dari pohon di alun-alun Keraton Jogja. Gotong royong bisa menjadi model pendidikan berbasis budaya perdamaian yang khas Indonesia. Nah, ini budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dari berbagai macam bentuk. Istilah yang berbeda sesuai daerah masing-masing. Misalnya, di Pulau Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi meminta pertolongan kepada warga untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan, seperti membangun rumah dan memperbaiki rumah tersebut, lalu membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan lain-lainnya yang membutuhkan bantuan orang banyak. Uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan menyengkuyung atau bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat. Mereka tidak pernah berharap mendapatkan keuntungan material atau berpikir untung rugi. Mereka memiliki prinsip wasata batisana yang artinya lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan saudara. Nah, ada banyak cara yang dapat kita lakukan ya. Kalian dapat memulainya dengan melakukan hal seperti sederhana yang ada di sekitar kalian seperti membantu hajatan tetangga, gotong royong mengatasi masalah lingkungan hidup, gotong royong menyantuni orang miskin dan anak yatim, gotong royong membersihkan kelas, dan sebagainya. Ingat, gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik, tetapi dapat berupa kerjasama non-fisik seperti mencari solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan atau ide, memberikan bantuan, dan lain-lainnya.
Kesimpulan dari materi tersebut yaitu yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan bahwa keberagaman merupakan kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, gotong royong merupakan nilai luhur bangsa yang mencerminkan kerjasama, kepedulian, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang ketiga ada ekonomi Pancasila yang berlandaskan asas kekeluargaan dan keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, dengan menerapkan toleransi dan persatuan dan gotong royong, setiap warga negara dapat menjadikan kebinekaan sebagai modal dalam mendukung pembangunan nasional. Berbeda-beda dalam keberagaman, bersatu dalam tujuan, dan bergotong royong untuk Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Baik, terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.